Manchester United siapkan langkah berani untuk datangkan pemain dari Inter Milan. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, dilaporkan telah menetapkan bek kiri Inter Milan, Federico Di Marco, sebagai target utama pada bursa transfer Januari mendatang. Langkah ini muncul di tengah upaya Amorim memperbaiki performa tim yang belum stabil di awal musim. Setelah mendatangkan sejumlah pemain baru seperti Senne Lammens, Diego Leon, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo dan Benjamin Sesko pada musim panas lalu, Manchester United justru memulai Liga Inggris dengan hasil mengecewakan. 3 kemenangan, 1 imbang dan 3 kekalahan dari 7 pertandingan. Tekanan terhadap Amorim pun meningkat, namun pelatih asal Portugal itu memilih fokus membenahi skuadnya ketimbang memikirkan spekulasi soal masa depannya. Ia disebut ingin menambah kualitas di sektor pertahanan melalui perekrutan pemain baru pada Januari nanti. Menurut laporan Vichales, Amorim telah menyampaikan kepada manajemen klub bahwa Federico Di Marco menjadi target prioritas dalam daftar rekrutannya. Ketertarikan itu diyakini bisa mendorong Manchester United untuk mengajukan tawaran resmi kepada Inter Milan dalam waktu dekat. Pemain internasional Italia itu merupakan sosok penting di bawah asuhan Christian Cifu. Meski begitu, masa depannya di San Siro masih belum sepenuhnya pasti karena kontraknya tersisa kurang dari 2 tahun. Inter dan Di Marco dikabarkan tengah membahas perpanjangan kontrak. Namun, klub bisa saja mempertimbangkan penjualan jika ada tawaran menarik. Di Marco dikenal sebagai salah satu wingback terbaik di Eropa dengan kontribusi signifikan di lini serang. Selama berseragam Inter, ia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menyerang maupun bertahan, menjadikannya pemain yang sangat cocok untuk sistem 3-4-2-1 yang diterapkan Amorim di Old Trafford. Di Marco tampil gemilang musim ini dengan 2 gol dan 3 assist dari 6 pertandingan Serie A di bawah pelatih baru Christian Cifu, setelah sebelumnya juga sukses bersama Simone Inzaghi. Kemampuan kaki kirinya yang kuat dan visi menyerangnya membuatnya menjadi aset berharga bagi Nerazzurri. Meski begitu, peluang Manchester United untuk merekrutnya tidak akan mudah. Di Marco merupakan gebolan akademi Inter dan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan klub, terlebih setelah membantu tim menjuarai Serie A musim 2023-2024. Kendati demikian, dengan performa United yang belum meyakinkan, Amorim diyakini akan terus menekan manajemen agar menghadirkan pemain berkualitas tinggi seperti Di Marco. Bursa Januari nanti bisa menjadi ujian bagi klub, apakah mereka benar-benar siap mendukung ambisi besar sang pelatih. Benjamin Sesko mulai buktikan diri di Manchester United, beban berat nomor 9 yang mulai terangkat. Menjadi penyerang utama Manchester United bukanlah tugas yang mudah. Namun, Benjamin Sesko perlahan mulai membuktikan bahwa dirinya pantas mengenakan seragam nomor 9 yang legendaris itu. Pemain asal Slovenia tersebut datang ke Old Trafford dengan ekspektasi tinggi dan label harga mahal. Faktor yang otomatis menambah tekanan pada setiap langkahnya di lapangan. Lebih dari itu, transfer Sesko juga disebut-sebut membuat United gagal mendatangkan gelandang baru, keputusan yang sempat menimbulkan kritik di internal klub. Namun di tengah sorotan tajam itu, transfer insider Graham Bailey menilai Sesko justru menunjukkan kualitas yang hanya dimiliki segelintir pemain di dunia. Menjadi striker utama di Manchester United bukanlah pekerjaan untuk semua orang. Tekanannya luar biasa besar. Tapi, Sesko terlihat menanganinya dengan sangat baik. Ujar Bailey dalam podcast Beyond the Back Four. Dia mencetak gol, tapi yang lebih penting, dia mampu memimpin lini depan, sesuatu yang tidak banyak pemain bisa lakukan. Setelah awal yang lambat, Sesko mulai menemukan ritmenya. Penyerang 22 tahun itu mencetak gol dalam 2 laga beruntun sebelum jeda internasional, sinyal bahwa adaptasinya mulai berjalan dengan baik. Posisi sebagai striker tunggal United dikenal membawa beban besar, apalagi setelah Rasmus Højlund sempat kesulitan memikulnya musim lalu. Tapi, Sesko bukan hanya membawa harapan klub, melainkan juga kebanggaan sebuah negara. Menjadi pemain Slovenia pertama yang membela Manchester United. Bailey menilai pencapaian itu tidak bisa dianggap remeh. Bermain di Old Trafford dengan tekanan sebesar itu dan tetap bisa tampil positif menunjukkan bahwa Sesko punya mental yang kuat, ujarnya. Di Manchester United bakat saja tidak cukup. Banyak pemain berbakat gagal bertahan karena tak mampu menghadapi tekanan dan ekspektasi publik. Namun, Sesko tampaknya memiliki karakter yang berbeda. Pelatih Ruben Amorim yang pernah menanganinya di RB Leipzig berkali-kali memuji etos kerja dan determinasi sang pemain.
Bahkan ketika belum mencetak gol, Šeško tetap memberi kontribusi besar lewat pergerakan, pressing, dan kerja sama tim, memastikan dirinya tidak menjadi beban bagi rekan setim. Kini, dengan gol-gol yang mulai berdatangan, kontribusinya terasa semakin lengkap. Šeško bukan hanya menunjukkan kualitas sebagai penyerang tajam, tapi juga kematangan mental yang jarang dimiliki pemain seusianya. Kobbie Mainoo masih ada banyak belajar sebelum jadi andalan Manchester United. Legenda Liverpool, Steve Nicol, melontarkan kritik tajam terhadap Kobbie Mainoo yang jarang mendapat kesempatan bermain di bawah asuhan Ruben Amorim. Ia menilai gelandang muda Manchester United itu belum mampu menunjukkan kualitas bertahan yang memadai. Mainoo sejauh ini belum menjadi starter dalam 7 laga pertama Premier League musim 2025-2026. Amorim lebih sering mempercayakan posisi lini tengah kepada Bruno Fernandes bersama Casemiro atau Manuel Ugarte. Padahal, musim lalu Mainoo tampil menonjol di bawah Erik ten Hag hingga dipercaya memperkuat Inggris di final Euro 2024. Namun kini, situasinya berubah drastis dan ia harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan. Menurut Nicol, masalah utama Mainoo adalah kontribusinya ketika tim tidak menguasai bola. Ia menilai kelemahan tersebut sudah terbaca oleh Amorim dan menjadi alasan sang pemain kian tersingkir dari skuad utama. Steve Nicol mengungkapkan bahwa Kobbie Mainoo memiliki kemampuan mengolah bola yang baik, namun kelemahannya muncul saat bertahan. Hal ini membuatnya kesulitan untuk bersaing di lini tengah Manchester United di bawah Amorim. Nicol menilai Mainoo tak cukup aktif membantu tim ketika lawan menguasai bola. Kondisi tersebut menjadi penyebab Amorim lebih memilih pemain dengan kontribusi defensif yang lebih kuat. Menurut saya, Mainoo hebat ketika menguasai bola, tetapi saat lawan memiliki bola, dia tidak melakukan cukup banyak. Bahkan dia tidak melakukan apa-apun, dia tidak menghentikan lawan untuk menekan lini belakang Manchester United. Fakta bahwa itu adalah salah satu masalah terbesar United dan dia belum bisa mengatasinya menunjukkan bahwa dia sudah ketahuan. Ketika bermain untuk klub Risan, kamu harus berkontribusi di dua sisi permainan. Situasi Mainoo semakin rumit karena Amorim terus mengandalkan Casemiro untuk mengisi lini tengah bersama Bruno Fernandes. Ini menjadi sinyal jelas bahwa posisi pemain berusia 20 tahun itu semakin terpinggirkan. Nicol menganggap hal ini sebagai tanda bahwa performa Mainoo belum cukup konsisten untuk level tertinggi Premier League. Ia menyebut kemampuan bertahannya belum berkembang seperti yang diharapkan. Fakta bahwa Casemiro terus menjadi starter menggantikannya menunjukkan ada masalah. Anak ini mungkin tidak sebagus yang kita kira saat pertama kali dia tampil menonjol. Ketika pelatih melihat pemainnya tidak memberikan usaha maksimal, maka pemain itu akan tersingkir. Ketika kamu membiarkan lawan berlari bebas tanpa usaha bertahan, kamu akan berada di urutan terakhir pilihan pelatih. Mohon doa dan dukungannya untuk Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United tahun ini dan selanjutnya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Amin.